Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini 124/9 Hatton Road melayani Bapak Ibu Saudara. Iya, saya yakin dan percaya bahwa sore hari ini kita datang, kita mau berikan yang terbaik. Amin. Setelah sepanjang minggu Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita. Biar hari ini, sore hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa waktu kita naikkan hati kita dengan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan, Tuhan ada, Tuhan bertahta. Amin. Di atas pujian dan penyembahan itu Tuhan bertahta. Dan Tuhan, waktu Tuhan bertahta dan Dia disenangkan, Dia rindu memberkati kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, pasti Dia akan mendengar dan menjawab. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar kita satu hati memulai ibadah kita, karena kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Allah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat
dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Yakin Kau hadir di sini.
apatis ya, kecewa. Saya sempat share apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Luar biasa, waktu berjalan begitu cepat. 2 tahun yang lalu terjadi, dan sempat yang saya nggak mau nyanyi lagi, saya nggak mau kayak berhenti gitu. Tapi waktu pujian, saya dijemput om tante saya dalam perjalanan pulang, mereka putar pujian dan penyembahan kembali. Rasanya Tuhan sentuh hati saya yang keras. Beberapa minggu lalu mama saya mulai kerja, dan dia bilang waktu capek, waktu merasa nggak bisa, karena dia baru kaget kerja ya, baru pertama kali kerja. Jadi dia bilang kalau bisa, kalau sendiri ya nyanyi terus, nyanyi puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Saya setiap bulan masih sakit, masih cuma bisa nyanyi sama Tuhan, cuma bisa berdoa. Kadang doa tuh susah ya, tapi ada puji-pujian yang mengena, akhirnya kita terus putar pujian itu terus menjadi doa kita. Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian dan penyembahan kita, amin. Kalau kita ada sore hari ini, seberapapun kita ada, mari kita buka hati kita, izinkan Tuhan menilik hati kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekayaan kami, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau rindu bersekutu dengan kami, Engkau rindu menyatakan isi hati-Mu untuk kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini izinkan kami bawa persembahan kami, pujian sembah kami hanya kepada-Mu. Waktu ini yang terbaik kami mau berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari berikan salam kanan kirimu, katakan Allah kita hebat. Amin. Semuanya
Dia Allah yang kuat. Dia Allah yang dahsyat. Tapi dia juga Bapa yang begitu baik. Dia yang mengenal setiap anaknya. Amin. Satu-satunya yang bisa kami andalkan, satu-satunya yang bisa kami harapkan. Dikala semua mengecewakan, dikala semua terlihat penuh dengan jalan buntu, satu-satunya yang bisa kami harapkan dan bisa kami andalkan hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
kehidupan kami. Ini menjadi iman kami. Pada sore hari ini Bapa, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka ini adalah generasi penerus kami Bapa. Pengurapan dari tahta Maha Tinggi turun atas anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang adalah kebenaran akan memenuhi setiap hati mereka. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan terus naik tidak turun. Tuhan, apapun yang sore hari ini akan diajarkan kepada anak-anak kami Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Penuhi hati anak-anak kami Tuhan. Dari masa mudanya biar firman-Mu berakar dengan kuat, tumbuh, dan anak-anak kami Tuhan boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu. Berkati para guru yang akan mengajar mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan pengajaran-pengajaran mereka bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, dan anak-anak kami boleh terus belajar dengan suka, punya telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Iya, puji Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara masih boleh hadir bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, bukan saja kita memberkati Tuhan dengan pujian, ya, karena Allah gak bisa memuji dirinya sendiri. Karena itu Dia mau ciptaannya mempersembahkan pujian baginya, ya. Dan Tuhan berjanji Dia bertahta di atas pujian umatnya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan disenangkan. Dan bukannya itu saja, waktu kita memuji Tuhan, hati kita itu seperti dibajak supaya tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik. Amin. Tanah hati yang baik. Karena Yesus sendiri memberi perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan model-model tanah hati, ya. Ada tanah hati yang berbatu, ada tanah hati yang di pinggir jalan, tapi ada tanah hati yang baik. Saat firman atau benih itu ditaburkan, maka benih itu akan bertumbuh, akan tertanam dan akan bertumbuh. Nah, hari ini, sore ini kita akan belajar bersama. Kalau tema gereja ini bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, sore ini saya ambil tema tentang bertumbuh sehat, ya, bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Saya percaya semua di sini mau tubuhnya sehat, ya, mau hidupnya sehat, ya, betul ya? Bukan hanya tubuh jasmani kita. Om sering mengajar nih, tiap kali ketemu Pak Nongko ngajar saya, ayo supaya sehat, ini diajar Om. Kita mau sampai masa tua, Om umur 80 ya Om ya? 86, nggak ada penyakit, nggak ada kolesterol, nggak ada semua, karena tubuhnya sehat. Nah, mari kita mau belajar supaya bukan hanya kita mau tubuh kita sehat, firman Tuhan mengajar kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita boleh sehat menantikan kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-13. Buka ayatnya dulu, kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika, ya, suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kalau bisa ditayangkan ayat ini kita membaca bersama-sama. Oke.
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi, lalu kita aminkan. Aminkan itu berarti kita setuju dengan apa yang firman Tuhan tuliskan, yang firman Tuhan ajarkan bagi kita pada sore ini. Sekali lagi kita baca bersama. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, roh kita itu menjadi sehat atau dihidupkan itu bukan karena kita orang Kristen, bukan karena kita lahir Kristen, bukan, tetapi karena iman kepada Kristus, karena iman kepada karya Kristus di salib yang telah menebus kita, membayar kita, membeli kita yang tadinya kita mati. Roh kita mati ya, waktu Adam dan Hawa diperingatkan, jangan kamu makan buah. Kalau kamu makan buah, kamu mati. Buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Yang mati apanya? Rohnya yang mati. Hubungannya dengan Allah itu mati. Tetapi waktu kita menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, maka roh kita itu dihidupkan. Kita diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Simpan dulu Mas Agus ayat yang berikutnya, saya jelaskan sedikit dulu. Roh kita dihidupkan bukan karena kebaikan kita, amin. Bukan karena kita Kristen, bukan. Hanya karena iman, oleh iman. Nah ini kita patut bersyukur. Karena saudara-saudara kita yang lain itu berusaha dengan ibadahnya, berusaha dengan korban amalnya, berusaha dengan segala usahanya untuk dihidupkan, untuk bertemu dengan Allah. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk roh kita dihidupkan itu karena iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ibadah kita, bukan, tapi karena karya Kristus di salib. Roh kita dihidupkan. Tubuh, nanti kita masuk bagian jiwa. Tubuh, semua kita tentu mau tubuh kita sehat ya. Minggu lalu harusnya saya yang menerima jadwal pelayanan, tetapi tubuh saya yang gak mampu gitu ya. Firman ini sudah Tuhan berikan kepada saya untuk direnungkan dari minggu yang lalu, tapi tubuh saya gak mampu. Tadi Lia bilang kaget kerja gitu ya. Terus Jumat kemarin masuk pagi, Kemis masuk malam, pulang sudah jam 11, sampai rumah tidur mungkin jam 12, jam 5 udah harus berangkat. Jadi tubuhnya yang gak mampu. Sehingga Pak Yudi bilang, jangan lupa minum vitamin, minum ini, minum itu, istirahat supaya tubuh sehat ya. Seperti tadi saya bilang, 86 tubuh sehat. Semua kita mau tubuh kita sehat, amin. Ya, walaupun hari ini kita berdoa untuk Bapak Gembala kita, Bapak senior kita Pak Adi, karena usia, gangguan di lutut, beliau harus mengalami perawatan di lututnya ya, sedang berada di rumah sakit untuk pemulihan kembali setelah lututnya mengalami perawatan ya. Memang manusia badani ini, tubuh kita ini nggak bisa dibohongi, termakan usia ya, termakan usia. Pengen sehat seperti Om 86 tahun, tetapi mulailah kita tidak seperti masa muda ya.
Saya memang kaget kerja dan rupanya pekerjaan yang kami lakukan itu intinya harus cepat, fast. Selalu dibilang fast kerjakan ini cepat. Nah, saya agak kewalahan karena pertama kali dan waktu kuasa doa dan kuasa pujian itu ya. Pertama ya agak stres juga dengan melakukan pekerjaan. Tapi waktu saya berdoa untuk orang-orang yang tadinya seperti garang untuk para pemimpinnya, sekarang mereka sangat baik, ya, sangat baik. Kuasa pujian tadi Lia bilang. Tapi tadi ya, tubuh kita itu nggak bisa dibohongi. Walaupun manusia daging kita, lahiriah kita, ini akan semakin merosot dimakan usia. Tetapi Tuhan mau manusia batiniah kita terus diperbaharui. Tadi firman yang kita baca, bertumbuh sehat roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jiwa itu apa? Jiwa inilah yang harus terus diperbaharui. Jiwa itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan atau perbuatan kita, kemauan kita, keinginan kita yang nyata dari perbuatan, ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan atau kita maui, itu akan nyata lewat perkataan dan perbuatan kita, ya. Perkataan dan perbuatan kita. Oke, Mas Agus boleh tampilkan yang selanjutnya tadi. Kita akan melihat waktu kita di dalam Kristus, kita menerima identitas yang baru. Karena kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Kita baca dulu ayat ini. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Kita menjadi anak-anak Allah. Iya, boleh ditampilkan ayatnya biar kita bisa membaca. Oke? 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, ini yang harus kita syukuri. Gus Dur pernah bilang, jangan main-main sama orang Kristen, karena Allahnya itu Bapaknya. Allahnya itu dipanggil Bapak. Bapak Ibu, Bapak. Ya, tadi kami sempat ke City, sambil jalan pulang, nggak tahu yang lain perhatikan nggak, dia perhatikan nggak, ada bapak muda satu gendong babynya kecil di pinggir jalan. Aduh, dengan bangganya dia lagi, orang Jawa bilang mudang ya, lagi apa sih mudang tuh, lagi bangga sama anaknya gitu, lagi anaknya yang bayi kecil gitu ya. Seorang bapak yang punya anak, ya kalau ibu tuh pastilah, tapi bapak begitu dia akan bangga dengan anaknya, ya, dari bayi ke bapak yang normal ya. Ya, dunia ini sudah banyak ya yang abnormal bapak-bapaknya, tapi yang normal itu begitu bangga kepada anaknya, begitu mengasihi anaknya walaupun berjauhan. Randy berjauhan dengan anaknya, tapi tiap kali lagi kalau teleponan lama, video callan lama gitu ya, pasti mereka bilang lagi sama anaknya, lama banget ya. Begitu bapak-bapak itu peduli dan sayang kepada anak. Nah, ini yang patut kita syukuri. Allah kita adalah Bapa yang baik. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang diberikan janji, diberikan waris, ya. Warisan yang utama yang kita sudah terima sekarang adalah firman Tuhan yang penuh dengan janji itu. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ternyata jawabannya itu ada di dalam firman Tuhan. Amin. Dengan situasi akhir-akhir ini perang Israel dan Hamas, kalau lihat di YouTube hamba-hamba Tuhan
mengulas semua, menjelaskan semua yang berhubungan dengan firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Apa yang sedang terjadi merupakan tanda, sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, baik secara umum di dunia ini, baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu tiap hari Tuhan mau kita merenungkan firman-Nya. Karena firman itu menjadi jawaban. Firman itu menuntun kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itulah yang menuntun langkah kehidupan kita. Waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu harus berlalu. Yang baru itu yang harus tumbuh di dalam kita. Yang harus terus ada di dalam kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Hidup kita tentu tidak boleh sama dengan kehidupan dunia. Karena kita adalah ciptaan baru. 1 Petrus 2 ayat 9 menuliskan, kamu adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita sadari sebelum kita langkah seterusnya bertumbuh sehat di dalam jiwa kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, ya. Imam-imam Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Imam itu melayani Tuhan, melayani sesama. Bangsa yang kudus. Setelah menjadi ciptaan baru, kita ini umat pilihan Allah. Imam-imam Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan itu gak kelihatan, ya. Jadi kita melayani Tuhan di dalam apa? Di dalam doa, dalam sembah, dalam puji, kita melayani Tuhan. Tetapi kita juga harus melayani sesama. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ya. Jadi kedudukan kita ini yang kita harus terus ingat, terus menyadari kedudukan kita di dalam Kristus, yang adalah anak-anak Allah, yang sudah terima janjinya, terima warisannya, bukan hanya kekal bersama memerintah di dalam kerajaannya, tetapi saat ini kita sudah menerima janji-janjinya lewat firman Tuhan. Lalu kita adalah ciptaannya yang baru. Nggak boleh lagi yang lama berdiam di dalam kita. Dan kita adalah umat Allah yang kudus. Nah, sore ini saya ingin membawa kita belajar sedikit kisah dari seorang yang bernama Onesimus, ya. Di dalam surat kepada Filemon, surat Rasul Paulus kepada Filemon, kita akan melihat ini hanya satu pasal. Mas Agus tolong bukakan Filemon, ya, cuman satu pasal. Kita akan lihat dulu kisah ini sebagai referensi, maksudnya apa yang Rasul Paulus contohkan, ajarkan untuk kita boleh terus bertumbuh dengan sehat di dalam pertumbuhan iman kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, ya. Karena kalau jiwa kita tadi yang terdiri dari pikiran, perasaan dan kemauan kita sehat. Sebelum kita baca tentang Filemon ini, itu menentukan, ya. Ada istilah gini, di dalam kita ini ada dua manusia, manusia lama dan manusia baru, daging dan roh. Daging dan roh. Ada satu istilah, kita punya dua peliharaan dogi. Ada dogi putih, ada dogi hitam. Mana yang mau dikasih kuat, ya? Mana yang mau dikasih menang? Kasih makan. Kalau kasih makan yang hitam terus, ya yang hitam yang menang. Tapi kalau kasih makan yang putih yang menang. Nah, begitulah contohnya. Bagaimana roh kita menjadi sehat, jiwa kita harus sehat.
beri makan jiwa kita dengan benar, maka roh kita akan menjadi kuat, tubuh kita akan mengikuti keinginan kita. Ya, kita baca dari Filemon dulu. Filemon ayat 1, lalu kita lompat beberapa ayat ya, karena ini satu pasal. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, ada perikop berikutnya tentang ucapan syukur. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur untuk keberadaan Filemon, ya, keberadaan Filemon. Saya ingin kita membaca dulu kisah ini. Kita lompat ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat yang 17. Ayat 8. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu baca sama-sama supaya kita mengikuti alur cerita dari Filemon dan Onesimus ini. 2, 3. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. 8, 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Lagi ayat selanjutnya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, ini ayat-ayat yang kita baca. Bila Bapak Ibu rindu mengerti lebih jauh, boleh membaca cuma satu pasal supaya kita lebih mengerti kisah ini ya. Nama Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih. Filemon adalah seorang warga kota Kolose yang disebut dalam Perjanjian Baru. Di kota Kolose, Filemon ini merupakan orang yang sangat terkemuka dan memiliki banyak budak. Salah satu budak yang bekerja di rumah Filemon adalah Onesimus. Adapun nama Onesimus memiliki arti berguna atau berfaedah. Namun hubungan antara Filemon dan Onesimus sempat kurang baik karena Onesimus yang melarikan diri dari Kolose dan membawa harta milik tuannya itu. Tentu saja tindakan Onesimus itu sangat merugikan Filemon sang tuan. Sekilas kedua tokoh ini ya. Jadi Filemon adalah orang baik, orang kaya, punya banyak budak. Salah satu budaknya adalah Onesimus. Filemon tinggal di Kolose. Onesimus lari dari tuannya membawa harta benda. Tentunya sangat merugikan, ya, sangat merugikan Filemon. Dalam pelariannya, tidak kebetulan Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Dalam pertemuannya, Onesimus diperkenalkan kepada Kristus. Dan karena dia diperkenalkan kepada Kristus, dia menjadi Onesimus yang baru, mengalami kelahiran baru, menjadi
ciptaan yang baru. Onesimus, dia menjadi ciptaan yang baru. Dia menjadi bangsa yang kudus. Dia menjadi anak-anak Allah. Dan karena latar belakangnya yang demikian, maka Rasul Paulus menuliskan kisah ini ditinggalkan bagi kita umat Tuhan supaya kita dapat meneladaninya. Rasul Paulus mengajarkan kepada Onesimus bahwa dia harus kembali kepada tuannya. Dan tuannya yang sudah dirugikan diminta oleh Rasul Paulus untuk dapat menerima dan mengampuni. Menerimanya kembali, bahkan Rasul Paulus bilang, kamu dirugikan, aku yang akan menggantikannya sebagai seorang bapa, ya demikian. Tapi dia katakan Filemon berhutang keselamatan, karena Filemon pun diselamatkan oleh pelayanan Rasul Paulus. Kembalinya Onesimus kepada Filemon memerdekakan dia yang tadinya budak. Yang tadinya dia budak, tadinya dia orang yang bersalah. Kesalahan ini harus dibereskan. Ada istilah dari pria sejati, dosa yang tidak diakui, dia tetap akan menjadi dosa. Dia akan tetap menghantui. Ya. Dosa yang diampuni, kalau itu diakui. Dosa yang dapat membebaskan atau memerdekakan, belenggu yang dapat membebaskan atau memerdekakan kita kalau ada pengakuan atas kesalahan atau dosa itu. Ini yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita sidang jemaat melalui kisah Onesimus dalam suratnya kepada Filemon. Onesimus saat berada di bawah Rasul Paulus melayaninya di penjara, dia sangat bermanfaat bagi Rasul Paulus. Ya, dia terpakai, dia bermanfaat. Tetapi Rasul Paulus mengajar, gak ada gunanya itu kalau kesalahanmu itu tidak dibereskan. Gak ada gunanya melayani dengan begitu baik, tetapi kalau ada hal-hal yang merugikan orang lain tidak dibereskan. Karena itu Rasul Paulus kirim kembali Onesimus untuk bertemu dengan Filemon, sehingga sungguh dapat dibereskan hubungan sesama anak-anak Allah. Nah, ini penting sekali. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, justru anak-anak Tuhan tetap terikat di dalam kegagalannya, di dalam kesalahannya, di dalam sakitnya dalam tanda kutip, sehingga tidak bertumbuh dengan sehat. Nggak bertumbuh dengan sehat kehidupan rohaninya. Bisa melayani, ya. Baru-baru saya baru melihat juga di YouTube, ya. Salah satu penyanyi rohani kami sempat kenal karena sempat pelayanan dengan dia, pengarang lagu pujian, ya, dia bikin pengakuan bahwa dia bisa mengarang lagu pujian untuk artis rohani A, B, C, D, dan kita sering menyanyikan nyanyiannya. Tetapi ternyata ada hal yang mengikat dia, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu diakui dia cukup down karena itu menjadi tersebar dan dia melarikan diri ke Amerika. Kesaksiannya itu, ya, 2020 saat COVID itu. Dia kembali ke Jakarta membereskan, dan sekarang dia bangkit kembali mampu untuk menyaksikan dengan sudah tidak menangis lagi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube muncul itu, ada kisahnya. Jadi hal-hal yang mengikat kita, mungkin kita bisa melayani, mungkin kita bisa dipandang hebat, tetapi ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang menyakiti hati orang lain, ya, merugikan orang lain. Rasul Paulus mengajar itu harus dibereskan.
sehingga kita dapat bertumbuh sehat, baik tubuh, jiwa, roh ya. Tadi dibalik ya, roh dulu. Roh kita sehat karena jiwa kita sehat. Tubuh kita juga bisa jaga kesehatannya. Kiranya kisah Onesimus ini menolong kita Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita bisa bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Sehingga kesaksian hidup kita itu benar-benar nyata di dunia ini. Terang kita itu boleh kelihatan nyata di dunia ini. Kami bekerja ya, saya dengan Sus Carol dan Ciratna sama-sama tempat kerjanya. Di tempat kerja itu, di lingkungan kami itu kalau enggak ya namanya ada Fatima, Sakira, kalau enggak gini orang India ya. Pastor Devin kenal dan bilang, yang itu tuh jahat, yang ini. Kami nggak bisa memperkenalkan diri, I'm Kristen, saya pendeta, kan nggak mungkin gitu ya. Tetapi saya doakan mereka, dan tiap kali bersentuhan saya hello, saya bersentuhan, dalam hati saya memberkati, dan saya tetap bawa mereka di dalam doa. Dan benar, perubahan itu terjadi. Ya, yang kelihatannya galak sekarang saya merasa mereka sangat baik gitu ya. Bahkan kalau saya boleh merasa mereka memberi saya tuh yang bagaimana supaya saya nggak terlalu capek gitu ya, dikasih belok, Marian bagiannya nama depan itu ya, Marian go there ya. Saya merasa Tuhan tolong saya. Walaupun saya kadang nggak bisa cepat untuk seperti yang harus ya, karena orang baru ya, dan itu pekerjaan baru. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong hidup saya harus jadi kesaksian bagi mereka. Perkataan saya walaupun mungkin tidak bisa ngobrol ya, karena kan nggak boleh tuh ngobrol sambil kerja. Tapi biar sepatah dua patah kata itu menjadi berkat. Tingkah laku kita boleh menjadi berkat, itu selalu doa saya. Terang kita nggak bisa cuma bersinar di antara seterang ini ya. Ada lagunya Glenn dulu tuh. Ya, biar terang kita itu bersinar dalam kegelapan. Kalau saling di gereja menerangi, menyilaukan kita ya, nggak kelihatan kita mungkin. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Sebagaimana kisah Onesimus tadi, Tuhan mau kita membereskan hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam iman melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi mari jiwa kita itu tadi kan pikiran ya. Jadi Rasul Paulus memiliki pikiran-pikiran yang positif yang diajarkan kepada kita. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengajar dalam Filipi pasal 2 mulai ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak membawa kealahannya itu, ya, tidak mempertahankan kealahannya itu, melainkan mengosongkan dirinya. Bagaimana kita diperbaharui terus dalam pikiran kita? Bagaimana kita dapat menang seperti Onesimus? Nggak mudah loh ya, diutus pulang kembali kepada tuannya yang lama untuk mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Itu gak mudah. Karena itu Rasul Paulus menolong dengan menuliskan surat, mengirim kembali Onesimus, dan memberikan surat kepada Filemon supaya hatinya Filemon juga menjadi lunak. Ya, karena gak mudah ini. Di dalam
pertumbuhan kita untuk menjadi sehat. Peperangan atau tempat yang paling berat untuk dilalui adalah pikiran kita sendiri. Ya, karena musuh kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Berapa banyak kita ya sudah harus tidur malam, matanya merem, ngantuk, tapi nggak bisa tidur lelap karena pikiran kita kemana-mana, menjadi padang belantara yang kemana-mana tuh, menjadi medan pertempuran mana yang harus dimenangkan. Jadi untuk memenangkannya, Rasul Paulus mengajar kita dalam kitab Filipi, taruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Tidak mempertahankan diri. Ada kaidah kencana atau golden rule di dalam yang diajarkan Yesus. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Apa yang ingin orang lain lakukan terhadap hidup kita, lakukanlah itu dulu. Ya. Kalau kita kepengen dihargai, kita kepengen disayang, hargai dulu orang lain. Lakukan dulu itu bagi orang lain. Di Australia ini kita budayanya beda ya dengan di Indonesia gitu ya. Mungkin yang hamba-hamba Tuhan ini, kalau di Indonesia kebiasaan ditraktir, diajak ke sana ke sini. Lia ingatkan papa-papanya, papa mesti pegang uang. Kalau ngajain makan, Bu Fani yang suka ngajain kalau hari Selasa pelayanan di Lexington Garden, Lia ingatkan papa mesti tanya berapa itu kalau diberikan sesuatu, kopi atau apa, dia ajarin buat papa. Nggak sama kayak di Indonesia, hamba Tuhan selalu ditraktir-traktir gitu. Enggak, di sini enggak. Di sini anak dengan orang tua aja, kalau anak sudah dewasa, tinggal sama orang tua, anak harus kerja. Anak harus bayar kamar, bantu bayar bill buat orang tua. Di Indonesia kan enggak, kami punya anak, udah kawin pun masih tinggal sama-sama dengan kami di rumah, gitu kan. Makan tidur, baju, anak laki saya di rumah, mesti orang tua yang urus ya. Sekarang dia tinggal sendiri. Ada mbak yang biasa bantu dulu. Tadi kita cek, aduh berantakan, baju-baju di mana-mana. Ya tolong nggak pulang lagi kan ke rumah Surabaya. Ditanya, ya belum, tolong diberesin rumah karena anak cowok yang di rumah. Nggak seperti di sini, budayanya beda ya. Kalau anak masih tinggal dengan orang tua, harus bantu bayar gitu, harus bantu kerja. Beda budaya. Nah, mari kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, kosongkan diri, datang untuk melayani, bukan dilayani siapapun kita. Beberapa di antara kita di Indonesia mungkin bos-bos ya, termasuk kosannya bos ya di Jakarta. Tapi di sini harus mau mengerjakan apapun. Saya juga bilang buat teman-teman yang saya bisa bilang, ya di Indonesia saya nggak pernah kerja seperti ini. Saya kerja di kantor gereja. Jadi sekarang belajar melakukan seperti ini, bekerja seperti ini. Tapi mari kita mengosongkan diri. Lalu Rasul Paulus juga ingatkan dalam Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang baik. Ini medan pertempuran. Seringkali keadaan di sekitar kita membuat pikiran kita ini banyak negatifnya. Pikir yang salah kepada orang lain. Tapi mari kita baca ayat ini sama-sama. Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ini untuk diri kita sendiri. Saya juga mengalami nggak bisa tidur, di pikirannya, kesana kesini. Ada hal yang nggak enak,
nggak mau dipikirin, tapi kok ada di otak kita, ada di bayangan kita. Mari kita arahkan pikiran kita kepada Kristus, sehingga kita dapat memikirkan yang benar, walaupun di sekitar kita ini nggak benar, walaupun yang terjadi nggak benar. Pemerangan di dalam pikiran, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Mari pikirkan semua itu. Roh Kudus menolong kita, Bapak Ibu. Kita sudah terima warisan firman Tuhan. Kalau semakin banyak firman Tuhan kita masukkan di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, maka itu akan menjadi kemenangan di dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah peperangan. Galatia menuliskan, Galatia pasal 5, kita boleh baca ayat 1, Galatia 5 ayat 1 menuliskan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah merdeka, tapi kadang-kadang kita nggak menyadari kemerdekaan kita. Ya, seperti bangsa kita ya, bangsa Indonesia 78 tahun merdeka, tetapi belum semua merasakan kemerdekaan. Saudara-saudara kita di Papua itu baru bilang periode presiden ini baru mereka merasa merdeka sebagai orang Indonesia, padahal udah 70 sekian tahun. Nah, ini sebenarnya terjadi dalam hidup kita juga. Kita ini sudah ditebus, sudah dimerdekakan, tetapi kita belum sungguh-sungguh merdeka karena jiwa kita masih sakit. Ya, kita belum bertumbuh dengan sehat sehingga kita belum merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang menjadi pikiran kita yang membuat kita gak bisa tidur, yang membuat kita memikirkan hal yang salah, yang negatif, yang gak baik, Tuhan tolong kita supaya kita mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan seterusnya, ada dua kekuatan di dalam kita. Ada manusia daging dan manusia roh. Ada keinginan daging atau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Jiwa itu tetap tempat peperangannya. Tapi mari kita memenangkannya, bertumbuh dengan sehat, sehingga kita mampu hidup di dalam roh, tidak melakukan keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Ya, hal-hal yang memuaskan diri kita. Tadi seperti contoh Onesimus, dia udah nyaman melayani bersama Rasul Paulus. Dia rasanya udah benar-benar merdeka, ya. Tetapi Rasul Paulus bilang belum. Kamu masih ada penyakitnya, ya. Penyakit lama itu mengambil barangnya tuannya, merugikan orang, itu penyakit loh. Menyakiti hati orang karena kita nggak sadar. Perkataan kita menyakiti orang, perbuatan kita merugikan orang. Kita nggak sadar, kita pikir kita baik-baik saja. Jangan, ya. Hidup oleh roh, mematikan keinginan daging. Keinginan daging yang memuaskan diri tapi merugikan orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Karena apa yang kita biasakan, hidup di dalam roh, menang dari pikiran-pikiran daging, pikiran-pikiran negatif, kita menang dan mampu hidup dengan sehat yang kita lakukan setiap saat karena firman Tuhan menuntun kita setiap hari. Maka apa yang kita lakukan, kerjakan setiap hari berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Nah lagi, yang negatif atau yang positif, yang kita kerjakan berulang-ulang terus-menerus menjadi kebiasaan. Hati-hati.
Hati-hati dengan kebiasaan kita, karakter kita, ya. Hati-hati, mungkin itu tersembunyi, nggak dilihat banyak orang. Seperti kesaksian penyanyi dan penulis lagu itu ya. Tapi itu akan membelenggu, membuat kita tidak sehat bertumbuh. Kebiasaan itu akan menjadi karakter yang nyata dalam perbuatan dan perkataan. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara, saya mengundang pemain musik dan singer kembali ke depan. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh kuat dan sehat di dalam Tuhan. Amin. Memenangkan pertempuran-pertempuran di dalam pikiran kita, dan kita memikirkan hal-hal yang baik. Mas Agus kembali Filipi 4 ayat 8 tadi ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya mengundang kita berdiri dan kembali membaca ayat ini. Tuhan tolong kita agar kita mampu untuk melakukan yang baik. Filipi 4 ayat 8 tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita mau. Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8 menjadi ayat terakhir. Menolong kita, akan kita baca bersama. Menolong kita untuk sehat jiwa kita, sehingga roh kita juga menjadi sehat. Kita baca ayat ini 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan tolong kita, apa yang kita ingin orang lakukan dalam hidup kita, lakukanlah itu lebih dahulu. Dan kita akan tumbuh kuat, perkataan dan perbuatan kita menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Tuhan berikan di dalam hatiku bagi sidang jemaat hari ini. Allah Roh Kudus, Guru Agung kami, mengajar kami lebih jauh, memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kami boleh bertumbuh dan berakar, tapi teristimewa kami boleh bertumbuh dengan sehat. Roh, jiwa, dan tubuh kami kedapatan baik, tidak bercacat celah saat kedatangan-Mu kali yang kedua. Saat kami menghadap wajah-Mu Tuhan, saat kami harus kembali kepada-Mu Tuhan. Hari-hari yang semakin singkat, biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Biar kami boleh menikmati janji firman-Mu, warisan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga setiap kami, iman kami tidak sia-sia, kami kedapatan layak di hadapan-Mu Tuhan. Waktu kami melayani, hidup kami berlayang di hadapan-Mu. Bila ada hal-hal yang salah, seperti yang terjadi pada Onesimus, Tuhan tolong kami, untuk kami dapat mengakui dan membereskannya, sehingga itu tidak mengikat kami, tidak menjadi karakter kami, tidak menjadi kebiasaan kami untuk merugikan orang lain. Tapi kami boleh memberkati, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Beri kami kemampuan untuk hidup berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dengan iman mengalir inilah tubuh dan darah Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Allah memberikan dia minum cawan. Isinya adalah dosa isi dunia, penyakit isi dunia, pemberontakan manusia yang dia harus minum. Tapi di tangan kita, ini cawan yang berkuasa. Cawan kesembuhan. Kalau hidup kita sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat. Yesus berkata, sesudah ia terima itu, ia membagi-bagikan roti di antara murid-muridnya sambil berkata, biar ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan, kita anggap bahwa tubuhnya dihancurkan karena dosa kita. Mengingat Tuhan supaya kita takut akan Tuhan. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma makanlah. Mari kita angkat cawan kita. Sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Haleluya. Darah itu ditumpahkan supaya dia menguduskan kami, menyucikan kita, mengampuni dosa kita. Setiap kali kita minum cawan, dari cawan ini kami ingat kasih Tuhan, di mana kami harus melakukan kasih itu seperti Yesus mengasihi kita. Haleluya. Karena kita minum dengan pengertian ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu minumlah. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Saya percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, bahkan ada yang ditegur untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, bukan kebiasaan, tapi mari kita ucap syukur buat dia, sebab apa yang dia buat itu baik katanya. Haleluya, Jesus, haleluya.
pesan yang kuat di hati saya. Jangan tinggal terus di dalam kelemahan. Pesan kuat di hati saya. Jangan tinggal terus di kelemahan. Selesaikan. Kau akan melihat berkat Tuhan yang nyata. Ada pintu-pintu yang akan dibukakan. Waktu kita tidak tinggal di dalam kelemahan. Tuhan tolong kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan berbicara kepada kami. Biar kami tidak tinggal seperti anak-anak, tapi kami bertumbuh. Kami tahu persoalan datang supaya kami dilemparkan jauh ke depan, menjadi yang kuat, menjadi yang dewasa. Dalam nama Yesus ku berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan persembahan kita. Dan kita juga ada kotak persembahan di tempat ini. Ini adalah kotak untuk persembahan Natal. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan. Silakan dengarkan pengumuman. Saya persilakan. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya undang Saudara Meva untuk memberi beberapa pengumuman. Puji Tuhan, Shalom.
Sebelum kita menutup, kan nanti kita ada fellowship ya. Puji Tuhan kalau jemaat kita PLC itu, kalau waktu lalu kita harus membeli selalu untuk tempat makan kan. Yang piring, setiap minggu kita harus membeli tempat makan. Dan puji Tuhan minggu lalu sebenarnya sudah dipakai, ada sumbangan untuk gereja PLC, Inka, jadi kita bisa taruh kertas untuk kita bisa makan. Kalau pada minggu lalu mungkin ada beberapa jemaat yang nggak tahu, sehingga dari yang bersih-bersih itu inkanya banyak dibuang di tempat sampah. Jadi sebaiknya yang dibuang kertasnya aja, bukan inkanya, gitu. Dan untuk kerjasamanya juga ya, mungkin dari jemaat PLC kalau sudah selesai ibadah, supaya kita boleh bersama-sama bersihkan gedung gereja dan di ruang makan juga. Terima kasih, itu saja pengumuman dari saya. Sebentar, setelah fellowship kita ada rapat dan latihan untuk Natal. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini, dari altar, di depan, kiri, kanan, belakang Tuhan, semua kami, tidak satu pun dari kami dilewatkan, tapi semua kami mendapat lawatan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk teguran-teguran melalui firman-Mu Bapa. Biar kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami boleh bertumbuh dengan sehat Bapa. Apa yang menjadi pikiran Kristus itu yang menjadi pikiran kami. Manusia lama kami semakin hilang, tetapi yang baru terus bertumbuh di dalam kami Bapa.
Sehingga kemanapun kami melangkah, kami tidak mempermalukan Engkau Bapa, tetapi kami boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Kami memberkati semua pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan di tempat ini, baik dari worship leader, singer, pemain musik, bahkan sampai hamba-Mu yang menabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan dengan berkat-berkat dari surga. Berkat-berkat rohani dan jasmani Tuhan turun atas kami semua. Bahkan setiap apapun yang anak-anak-Mu kerjakan yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun mata-Mu melihatnya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang mengerjakan dengan kasih, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Engkau Bapa. Bahkan Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman-Mu Bapa, biar Engkau terus tambah-tambahkan kepada Ibu Pendeta Betty Patiasina roh hikmat, roh pewahyuan dari tahta Maha Tinggi. Hari-hari ini Tuhan, jemaat-Mu membutuhkan firman yang hidup. Hari-hari ini Tuhan, jemaat-Mu butuh hati-Mu. Biar Engkau beracara melalui hamba-Mu, pakai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah boleh menjadi berkat. Keluarganya diberkati, anak cucunya diberkati. Karena hidupnya Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami juga memberkati Tuhan, saat ini kami teringat akan hamba-Mu Bapak Pendeta Adi yang terbaring di rumah sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau boleh melakukan keajaiban-Mu Tuhan. Blood clot yang kemarin menimpa hamba-Mu sudah Kau selesaikan Tuhan. Kami terus menaikkan doa-doa kami Tuhan, bahwa sakit yang dirasakan oleh hamba-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, hamba-Mu boleh disembuhkan kembali, boleh kembali beraktivitas, boleh kembali melayani bersama kami di tempat ini Tuhan. Kekuatan kesehatan yang sempurna dari tahta Maha Tinggi juga menyertai Ibu Pendeta Adi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersuka cita karena hamba-Mu boleh kembali dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Kami juga bersyukur saat ini Bapa, kami bawa rencana Natal PLC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan segala rancangan-Mu, dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang bisa digagalkan oleh kekuatan apapun. Kami berseru, kami tidak memiliki kekuatan Bapa. Kekuatan kami hanyalah Engkau. Biar setiap kami boleh memiliki kerendahan hati, kesatuan hati, kesatuan misi, yaitu untuk memuliakan Engkau, untuk memberi yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Bahwa acara Natal ini bukan hanya sekedar acara-acara kebiasaan agamawi, tapi ada satu berkat Tuhan, berkat yang membawa pada kehidupan yang kekal buat jiwa-jiwa yang akan hadir Tuhan. Persiapkan Tuhan dari semua tim dari ketua, wakil ketua, bahkan semua tim yang ada di dalamnya Tuhan. Ada penundukan diri, ada kesatuan hati, roh-roh yang bukan daripada-Mu Tuhan. Roh-roh keakuan, keegoisan, kesombongan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini bukan acara kami, tetapi ini adalah acara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga memberkati semua anak-anak di belakang Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang bertugas, para pelayan perjamuan kudus, petugas-petugas yang ada Tuhan. Kau berkati kami semua. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan mengalami berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai Dia datang menjemput kita kembali. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah berakhir. Sebelum kita makan, kita akan doa makan dulu. Mungkin sis bisa doa makan, ya, biar jemaat kita. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah beribadah ya Tuhan, semua dari dunia Allah dan semangat ya Tuhan, kami akan berfungsi, semua itu juga dari Bapa, biarlah makanan dan minuman ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu berfellowship. Nanti jangan lupa tim praise and worship kita akan latihan Natal ya. Saya punya nona bu, ya.